2 minggu Namira pergi dinas. 2 minggu pula suaminya menikahi pembantu di rumah mereka sendiri. Tapi yang paling menyakitkan, semua ini ternyata hanya permainan untuk menguji kesetiaannya. Kalau cinta butuh diuji dengan pengkhianatan, masih pantaskah diperjuangkan? Pagi itu, matahari menyinari halaman rumah mewah berwarna putih gading yang berdiri megah di tengah kompleks elit. Dedaunan bergoyang perlahan ditiup angin lembut. Sementara aroma kopi yang baru diseduh menyambut kehangatan di ruang makan. Namira duduk di kursi kayu berlapis kulit, menyuapkan sesendok nasi goreng ke mulut Rifan, suaminya yang tengah membaca koran sambil sesekali menyeruput teh. Jangan lupa sarapan yang banyak. Aku nggak tenang kalau kamu makannya cuma seteguk. Ucap Namira dengan suara lembut, seperti biasa. Tatapannya penuh perhatian, namun matanya sedikit sayu. Bekas lembur semalam yang masih membekas. Rifan menoleh, menutup koran, dan menatap istrinya dengan senyum hangat yang dulu membuat hati Namira berdebar saat mereka masih pacaran. Aku bakal baik-baik aja di sini. Kamu tenang aja fokus dinas. 2 minggu itu cepat kok, katanya, menyentuh tangan Namira di atas meja. Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Namira, itu semacam penenang. Ia tahu Rifan bukan tipe suami yang manja. Ia mandiri. Tapi sejak rumah tangga mereka mulai menanjak secara finansial, mereka memutuskan merekrut asisten rumah tangga untuk membantu. Sari, gadis muda yang baru masuk seminggu lalu, tampak ramah dan cekatan. Rifan pula yang menyarankan agar Sari ditugaskan secara langsung. Katanya biar lebih praktis dan mengurangi kesibukan Namira. Namira tak pernah curiga. Ia percaya. Terlalu percaya. Menjelang siang, koper besar sudah dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Supir kantor sudah menunggu di depan. Namira mengenakan blazer abu-abu dan celana panjang senada. Wajahnya tegas, seperti perempuan profesional pada umumnya. Tapi di balik tatapan tegar itu, ada sesuatu yang terasa berat di hatinya. Rif. Panggilnya pelan sebelum masuk mobil. Kalau kamu capek atau ada masalah apapun, jangan pendam. Telepon aku. Ya, aku bawa 2 ponsel, jadi bakal selalu bisa dihubungi. Rifan mengangguk dan meraih kepala istrinya, mengecup keningnya perlahan. Aku janji. Janji. Satu kata yang terdengar manis dan menipu. Namira masuk mobil, melambaikan tangan dari jendela. Rifan membalas dengan senyuman. Di balik pintu rumah, Sari muncul sambil menunduk, memegang lap di tangan. Ia hanya melihat sekilas lalu berlalu begitu saja, menuju dapur. Mobil perlahan menjauh dari halaman rumah, meninggalkan jejak debu tipis di jalanan kompleks. Dan di balik tirai ruang tamu, mata Rifan berubah. Senyum yang tadi tampak hangat, kini berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Dingin, namun penuh rencana. Perjalanan ke kota dinas memakan waktu setengah hari. Setibanya di hotel, Namira langsung disambut rekan kerja dari kantor pusat. Agenda padat membuatnya sibuk sejak hari pertama. Tapi setiap malam, ia selalu menghubungi Rifan lewat video call. Meski hanya sebentar, ia merasa lega melihat suaminya masih seperti biasa. Bercanda, tersenyum, bahkan sempat menunjukkan hasil masakan Sari yang katanya lumayan enak. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kesibukan. Namira harus memimpin pelatihan tim regional, membuat laporan, hingga menemui beberapa klien penting. Semua berjalan sesuai rencana. Tapi ada satu hal yang membuatnya merasa kosong. Rifan mulai jarang membalas pesannya. Kadang dibaca, tapi tak dijawab. Kadang diangkat, tapi terburu-buru menutup panggilan. Saat Namira menyinggung, Rifan hanya menjawab, "Maaf, barusan tertidur." Atau, "Tadi sinyalnya jelek." Ia percaya. Lagi-lagi percaya. Karena memang tak ada alasan untuk curiga. Bukan? 2 minggu berlalu. Pagi itu, Namira menatap koper besar yang sudah siap dibawa pulang. Ia merindukan aroma rumahnya. Sofa putih bersih yang biasa ia bersihkan sendiri setiap Sabtu pagi. Rifan yang suka menyelinap dari belakang sambil memeluk saat ia sedang menyetrika. Bahkan piring-piring kecil di rak dapur pun ia rindukan.
Rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi potongan jiwanya. Saat mobil memasuki gerbang kompleks, jantungnya berdetak cepat. Matanya mencari sosok yang berdiri di teras, seperti biasa. Tapi tak ada siapapun. Ia turun, membayar supir kantor, dan menyeret kopernya sendiri. Ketika pintu rumah dibuka dengan kunci yang masih tergantung di tasnya, aroma asing langsung menyergap. Parfum. Bukan wangi lavender lembut yang biasa ia semprotkan tiap pagi, tapi wangi menyengat yang tak dikenalnya. "Rifan?" panggil Namira sambil meletakkan koper di samping pintu. Sepi. Ia berjalan ke ruang tamu. Televisi menyala. Di meja ada 2 gelas dan sepiring keripik. Ia memicingkan mata. Gelas-gelas itu bukan miliknya. Ia tahu karena ia sendiri yang membeli semua perlengkapan di rumah itu. Langkahnya menuntun ke arah tangga. Ia naik dengan hati-hati. Tangan menggenggam pagar kayu, tubuh menegang. Saat ia sampai di depan kamar utama, pintu tertutup rapat. Tapi terdengar suara. Suara tawa dan napas berat. Dadanya bergetar. Ia dorong perlahan pintu itu. Yang dilihatnya membuat dunia runtuh seketika. Rifan, pria yang ia cintai, terbaring di ranjang mereka. Dan di sebelahnya, Sari, dengan rambut acak-acakan, berselimutkan kain tipis. Mereka berdua menoleh bersamaan. Dan seketika, wajah Rifan berubah, bukan panik, bukan terkejut, tapi datar. "Namira, kamu udah pulang?" Kalimat itu seperti belati yang menembus dadanya. "Apa-apaan ini, Rif?" Suaranya bergetar, matanya memerah, tangannya gemetar. "Kamu sama dia?" Sari bangkit dari ranjang, menyelimuti dirinya sambil menatap Namira dengan tatapan menang. Bukan rasa bersalah, melainkan penuh kemenangan. "Tenang, Mbak. Kami sudah nikah." "Nikah siri. Jadi nggak ada yang salah," ucapnya dengan nada meremehkan. Langit runtuh. Udara tak lagi bisa dihirup. Namira nyaris roboh. Tapi ia bertahan berdiri. Matanya menatap Rifan yang masih duduk di ranjang tanpa rasa bersalah. "Kamu menikah saat aku pergi." Rifan berdiri perlahan, menatap istrinya dengan pandangan tak terbaca. "Aku butuh seseorang yang bisa ada di rumah. Kamu terlalu sibuk, Mir. Terlalu fokus sama kerjaan. Aku butuh pendamping yang ada secara nyata." Ucapan itu membuat tubuh Namira limbung. Air mata yang tadinya tertahan, kini mengalir deras. 2 minggu lalu, ia pergi dengan hati penuh kepercayaan. Kini, rumahnya, ranjangnya, suaminya direbut oleh orang yang bahkan baru dikenal. Dan yang paling menyakitkan, semua ini dilakukan dengan sadar. Oleh pria yang dulu bersumpah tak akan pernah menyakitinya. Oleh suami yang ia percayai sepenuh jiwa. Langit di atas rumah Namira perlahan mendung, seolah ikut merasakan luka yang menganga di dada seorang istri yang baru saja kembali dari tugas panjang, hanya untuk menemukan rumahnya bukan lagi miliknya, bukan dalam rasa, bukan pula dalam hakikat. Namira berdiri di ambang pintu kamar yang dulu ia rawat penuh cinta. Kini kamar itu menjadi panggung pengkhianatan. Bau parfum wanita lain masih menggantung di udara, menyatu dengan aroma kasur yang dulu menyimpan peluh cintanya bersama Rifan. Tapi semua itu kini hancur. Sari masih berdiri di balik tubuh Rifan dengan wajah tak tahu malu. Ia membetulkan tali gaun tidur yang melorot dari bahunya, lalu menyeringai kecil. "Kita baru akad 2 hari yang lalu. Ustaznya bilang sah. Jadi, mohon dihargai, Mbak. Ini juga rumah suami saya sekarang," ucapnya ringan, seperti sedang bicara soal belanja di pasar. Ucapan itu membuat darah Namira mendidih. Tapi ia tidak berteriak, tidak memaki, tidak melempar barang seperti yang mungkin dilakukan wanita lain yang dikhianati. Ia hanya diam. Matanya menatap tajam pada Rifan. "Kau sengaja, ya?" bisiknya pelan. Rifan menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat. Ia seperti sedang menjelaskan kesalahan kecil pada rekan kerja. "Mir, kita udah bahas ini berkali-kali. Kamu terlalu sibuk. Selalu keluar kota. Pulang pun badanmu lelah. Tidur duluan. Aku butuh seseorang di rumah ini."
Seseorang yang bisa memberiku perhatian. Bukan laporan kerja. Namira tertawa kecil. Tawa yang getir. Jadi solusinya menikah lagi secara diam-diam? Dengan pembantu? Di rumah yang aku bangun? Di kasur yang aku pilih? Kamu benar-benar luar biasa. Ia berbalik, melangkah keluar dari kamar itu tanpa berkata apa-apa lagi. Langkahnya membawa dirinya ke bawah, menuju dapur. Ia duduk di kursi makan yang dulu mereka pilih bersama saat renovasi rumah. Meja marmer putih itu kini terasa dingin, asing. Ia membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Matanya menatap lurus ke lemari es yang penuh dengan catatan menu buatan tangannya. Semua tampak sia-sia. Tak lama, suara langkah kaki menuruni tangga terdengar. Rifan masuk ke dapur, duduk di seberangnya. Wajahnya dingin, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan salahkan aku sepenuhnya, Mir. Aku sudah coba bicara baik-baik tentang kebutuhan kita, tapi kamu selalu punya alasan. Namira memutar kepala pelan ke arahnya. Kalau kamu merasa tak cukup, kamu bisa bilang. Bukan sembunyi di belakang akad sirri seperti pecundang. Rifan memijit pelipisnya. Aku nggak sembunyi. Aku hanya menjaga perasaanmu. Aku menikahi dia bukan untuk menyakitimu, tapi untuk memenuhi celah yang kamu tinggalkan. Kalimat itu. Kalimat yang membuat jantung Namira seperti diremas tangan kasar. Ia bangkit berdiri, menatap Rifan dalam-dalam. Celah? Jadi aku ini lubang yang harus kamu tambal dengan wanita lain? Bukan begitu maksudku. Sudah cukup. Potongnya cepat. Namira berjalan cepat ke kamarnya. Bukan kamar utama, tapi kamar tamu. Ia tahu ia tak akan bisa lagi tidur di ranjang itu. Ranjang yang telah ternoda oleh pengkhianatan yang dilakukan dengan sadar. Bukan karena hilaf. Bukan karena mabuk sesaat. Sesampainya di kamar tamu, ia menutup pintu rapat-rapat lalu menghempaskan diri ke atas kasur kecil. Udara di ruangan itu terasa lebih jujur. Tak ada aroma asing. Tak ada jejak pengkhianatan. Tangannya menggenggam ponsel, menekan nama sahabatnya yang paling ia percaya. Dita. Apa? Dia nikah sama pembantu? Gila. Suara Dita nyaring terdengar dari seberang. Namira hanya menangis, tanpa mampu berkata apa-apa. Tangisnya bukan lagi tentang patah hati, tapi tentang luka harga diri yang diinjak-injak. Tentang rumah yang direnggut, bukan oleh orang asing, tapi oleh orang yang dulu pernah bersumpah akan menjaga dan melindungi. Kamu sekarang di mana, Mir? Masih di rumah, jawabnya lirih. Rumah itu masih atas nama kamu, kan? Namira mengangguk meski tahu Dita tak bisa melihat. Semuanya atas namaku. Dari beli tanah sampai renovasi. Dia nggak keluar sepeser pun. Bagus. Dengar ya, jangan pergi dari rumah itu. Itu rumah kamu. Biar dia dan pelacurnya itu yang angkat kaki. Namira terdiam. Kata-kata itu menyulut api kecil dalam dadanya. Api yang sempat padam oleh air mata. Mulai sekarang, kamu jangan lagi pakai hati, pakai kepala. Kumpulin semua bukti. Kalau perlu, kita laporkan dia ke kantor urusan agama. Aku kenal orang dalam. Nikah siri bukan berarti bebas seenaknya. Namira menghela napas panjang. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan diri. Dia bilang semua ini karena aku sibuk. Kalau dia butuh perhatian, minta dengan cara yang sehat dong. Bukan dengan cara menyelipkan istri lain di ranjangmu. Kata-kata Dita terus mengiang di kepalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Namira tidur bukan sebagai istri yang merasa terluka, tapi sebagai wanita yang mulai menyusun kekuatan. Pagi harinya, Namira bangun lebih awal. Ia keluar dari kamar tamu dengan langkah pasti. Rifan sedang duduk di ruang tamu, menonton berita sambil menyeruput kopi. Sari sedang menyapu lantai dengan gaya seenaknya, seperti pemilik rumah. Kita perlu bicara, ujar Namira. Suaranya dingin. Rifan menoleh, wajahnya datar. Tentang apa lagi? Rumah ini, jawab Namira pelan, namun tegas. Sari berhenti menyapu, menoleh dengan alis terangkat.
Apa maksudmu? Namira berjalan menuju laci kecil di bawah tangga. Ia membuka berkas-berkas dokumen, lalu meletakkan beberapa lembar di meja. Sertifikat rumah. Atas namaku. Semua cicilan dari rekeningku. Pajak, tagihan, semuanya aku yang bayar. Kamu cuma ikut tinggal. Wajah Rifan perlahan berubah. Ia menatap dokumen itu seperti melihat bom waktu. Aku akan beri waktu sampai akhir pekan. Setelah itu, kalian pergi dari sini. Ucap Namira mantap. Sari melangkah maju. Kamu nggak bisa usir kami seenaknya. Kami suami istri yang sah. Namira menatapnya tajam. Sah secara agama. Mungkin. Tapi rumah ini bukan milik kalian. Ini bukan tempat menumpang cinta murahan. Wajah Sari merah padam. Tapi ia tak bisa membantah. Rifan menatap istrinya lama. Ada rasa yang sulit dibaca di matanya. Antara terkejut dan heran. Kamu berubah, katanya pelan. Namira mengangguk. Iya, karena kamu sudah lebih dulu berubah. Hari-hari berikutnya menjadi sunyi. Rifan tak lagi menyapa. Sari hanya berputar-putar di dapur dan kamar. Tak berani mendekat. Tapi Namira tak peduli. Ia fokus bekerja dari kamar tamu, mengatur keuangan, menyiapkan laporan, bahkan menelpon notaris untuk menanyakan legalitas aset rumah tangganya. Ia tidak menangis lagi. Air mata tak lagi berguna. Yang ia butuhkan kini hanya kekuatan dan tekad untuk mengembalikan semuanya, terutama harga dirinya yang sempat dicampakkan. Namun, yang tak ia sadari, saat malam datang, dan rumah itu sunyi, Rifan duduk di beranda, menatap bulan penuh di langit. Ia tersenyum kecil. Seolah, semua ini berjalan sesuai rencana. Seolah, ia sedang menunggu sesuatu. Bukan pengusiran. Bukan permintaan maaf. Tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang belum Namira sadari. Hari-hari berlalu dalam sunyi yang menyesakkan. Rumah besar itu tak lagi memberi kenyamanan. Hanya dinding-dinding dingin yang menyimpan gema pertengkaran diam, tatapan tajam, dan nafas yang saling menahan diri untuk tidak meledak. Namira menjalani pagi tanpa sapa, tanpa senyum, tanpa sarapan buatan tangan yang dulu rutin ia siapkan untuk suaminya. Kini, ia bangun, mandi, lalu mengunci diri di kamar tamu. Meja kecil di sudut ruangan berubah menjadi ruang kerja dadakan. Di sana, ia merancang ulang semua, hidupnya, hartanya, bahkan rencananya untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Tapi luka itu tak mudah sembuh. Setiap kali ia keluar kamar dan melewati lorong menuju dapur, ada suara tawa kecil dari balik ruang keluarga. Sari dengan suara manjanya, memanggil Rifan, sayang, meminta diambilkan air, mengeluh capek, hingga terkadang menyebut nama Namira sambil tertawa pelan. Sengaja, tentu saja. Mereka tak hanya tinggal di rumah itu. Mereka menikmatinya, mengejeknya. Namira tak menanggapi. Tapi ia merasakan tiap belati kata itu masuk ke tulangnya. Sore itu, saat ia sedang menyeduh teh di dapur, Sari masuk sambil membawa keranjang cucian. Mbak, bajunya jangan taruh di kamar tamu. Saya bingung nyucinya nyampur apa enggak. Namira meletakkan sendok ke dalam cangkir. Tak berkata apa-apa. Hanya menatap wanita muda itu dengan mata datar. Sari melipat tangan di dada, bersandar ke dinding. Ya gimana ya? Rumah ini sekarang tempat aku juga. Jadi ya wajar dong. Aku juga ngurus semuanya. Kalau Mbak mau cuci sendiri, juga silakan. Tapi jangan ganggu jadwal aku. Namira menarik napas. Aku nggak pernah ganggu kamu, Sari. Tapi kamu yang lupa tempatmu. Sari tertawa kecil. Tempat? Hahaha. Saya sekarang istri Rifan. Mbak tahu nggak? Dia lebih nyaman sama saya. Katanya saya lebih nurut. Lebih hangat. Nggak kayak Mbak yang galak dan sibuk kerja terus. Ucapan itu seperti racun. Namira meletakkan cangkir ke meja, berdiri tegak, menatap mata Sari tajam. Kamu bisa mengaku istri, tapi kamu tetap tinggal di rumah yang bukan milikmu. Dan kamu tinggal di dalam pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Kamu pikir itu bisa bertahan?
Sari mendekat, membisikkan satu kalimat yang membuat darah Namira mendidih. Selama aku bisa buat dia lupa kamu, itu cukup. Setelah itu, Sari berjalan pergi meninggalkan dapur dengan senyum kemenangan. Namira gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang sudah mencapai batas. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit, menciptakan kilatan cahaya yang membelah pekatnya malam. Di dalam kamar tamu, Namira duduk di depan laptop. Di layar, ada folder berisi dokumen legal, sertifikat rumah, laporan transfer rekening, bukti pembelian aset, dan semua catatan keuangan rumah tangga yang ia urus sendiri selama bertahun-tahun. Ia menghubungi notaris yang dulu menangani pembelian rumah. Setelah mendapat penjelasan mengenai hak hukum, ia merasa sedikit lega. Rumah itu memang sepenuhnya atas nama dirinya. Bahkan, sejak awal, Rifan menolak terlibat dengan alasan belum stabil secara finansial. Kini, semua alasan itu menjadi senjata. Namira membuka email lain. Di sana, ia menulis surat pengaduan resmi ke kantor urusan agama. Ia ingin tahu secara hukum, apakah pernikahan Rifan dan Sari sah secara administratif, atau hanya permainan belaka. Jika tidak tercatat, maka mereka bahkan tak punya hak apapun di mata hukum. Selesai dengan email, Namira menutup laptopnya. Tapi rasa kantuk tak kunjung datang. Matanya terus menatap langit-langit kamar, memikirkan kembali semua kenangan di rumah ini. Ia teringat saat pertama kali mereka memutuskan membangun rumah ini. Rifan yang mengusulkan taman kecil di depan jendela, agar saat sarapan bisa melihat bunga bermekaran. Ia juga teringat bagaimana mereka berebut warna cat dinding. Namira menginginkan warna abu muda, sementara Rifan ingin warna krim. Akhirnya mereka memilih putih sebagai kompromi. Dulu semua terasa penuh tawa. Kini semua itu seperti lelucon kejam. Air mata kembali mengalir. Tapi bukan karena cinta, melainkan karena kecewa pada dirinya sendiri yang begitu percaya, begitu setia, begitu buta. Keesokan harinya, pukul belum genap tengah hari, Dita datang. Ia berdiri di depan rumah sambil membawa map tebal dan ekspresi wajah penuh tekad. Saat melihat wajah sahabatnya, Namira seperti menemukan nafas baru. Ini dokumen dari pengacara yang aku hubungi semalam, ujar Dita sambil duduk di ruang tamu. Rifan yang duduk tak jauh dari sana menoleh. Kamu ngapain bawa orang luar ke rumah kita? Rumah siapa? Balas Dita sinis. Maaf, Mas. Saya ini sahabat pemilik rumah ini. Kalau nggak senang, silakan cari tempat lain buat tidur. Rifan bangkit, mendekat, tapi Namira berdiri dan menahannya. Duduk, Rif. Mir, kamu mulai keterlaluan. Tidak, kamu yang keterlaluan. Dan sekarang aku cuma ingin menyelesaikan semua dengan cara yang tidak menyakitkan. Tapi kalau kamu masih menganggap ini mainan, aku bisa ubah semuanya jadi perang. Rifan terdiam. Dita membuka map, mengeluarkan salinan surat kepemilikan dan surat kuasa. Ini langkah pertama. Kita pastikan semua aset kamu aman. Lalu kita tarik hak penggunaan rumah. Kalau mereka masih tinggal di sini setelah kamu minta pergi, itu pelanggaran hukum. Sari muncul dari arah tangga, mengenakan baju tidur tipis yang sengaja dipamerkan. Kalian ini bikin keributan. Saya lagi istirahat tahu. Namira menoleh cepat. Nikmatilah sisa waktu istirahatmu, Sari, karena sebentar lagi, kamu akan istirahat di tempat lain. Sari mencibir. Kamu pikir cuma karena punya kertas sertifikat, kamu bisa usir kami begitu saja? Rifan gak akan tinggal diam. Tapi Rifan tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, menatap dokumen-dokumen itu dengan wajah kaku. Ada sesuatu di balik sorot matanya. Namira memperhatikan itu. Ada kegelisahan, tapi bukan karena takut, melainkan seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar dan sedang menunggu waktu untuk mengungkapkannya. Saat malam tiba, rumah kembali sunyi. Dita sudah pulang. Sari mengunci diri di kamar. Namira duduk di ruang makan, menatap jam dinding. Detik demi detik terasa menekan. Lalu suara langkah kaki terdengar.
Rifan duduk di kursi seberangnya. Kalau kamu pikir semua ini akan membuat aku minta maaf, kamu salah, katanya. Namira tak menanggapi. Kamu tahu kenapa aku memilih dia? Rifan melanjutkan. Namira masih diam. Karena kamu selalu berpikir rumah ini milikmu. Seolah aku cuma menumpang. Kamu yang kerja, kamu yang bayar, kamu yang punya kuasa. Aku cuma bayangan. Kamu tidak pernah menoleh padaku sebagai laki-laki utuh. Dan aku muak. Kata-kata itu membuat Namira menatapnya perlahan. Lalu solusimu adalah menikahi pembantu? Menjajah ranjang yang dulu penuh cinta? Itu pembalasanmu. Rifan tertawa pelan. Pahit. Aku ingin lihat kamu marah. Aku ingin tahu, seberapa jauh kamu akan berjuang kalau semua yang kamu punya direbut. Kamu selalu bilang cinta, setia, pengertian. Tapi saat rumah ini tak lagi utuh, masihkah kamu bertahan? Namira membeku. Jantungnya berdetak tak karuan. Apa maksudmu semua ini rencana? Bisiknya. Setengahnya. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Namira menggeleng pelan. Tubuhnya terasa ringan, seperti ingin ambruk. Jadi, bukan hanya pengkhianatan, tapi permainan. Permainan yang menjadikan perasaannya sebagai bahan eksperimen. Dan ia dijadikan tokoh utama tanpa izin dalam sandiwara yang menyakitkan. Namira berdiri. Kamu akan menyesal, Rif. Bukan karena kamu mengkhianati aku, tapi karena kamu mengira aku akan diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Namira tidak hanya merasakan sakit, tapi juga dendam yang tumbuh perlahan dan pasti. Hari berganti hari, namun luka di dada Namira belum juga mengering. Yang dulu rumah, kini berubah jadi arena pertarungan batin. Tapi tangisan telah habis, dan rasa sakit telah berubah wujud. Bukan lagi duka, melainkan semangat. Tidak ada lagi ruang bagi kelemahan. Namira tahu, dirinya tak boleh hanya menjadi korban. Ia harus menjadi penentu. Bukan hanya demi harga dirinya, tapi demi semua yang telah ia korbankan selama ini. Waktu, tenaga, kepercayaan, bahkan cintanya. Pagi itu, ia berdiri di depan cermin, mengenakan setelan kerja berwarna coklat muda. Rambutnya ditata rapi, wajahnya polos tanpa riasan berlebihan. Tapi sorot matanya berbeda. Dingin, penuh tekad. Sudah cukup ia tunduk, sudah cukup ia diam. Ia keluar dari kamar tamu dengan langkah mantap, melewati ruang tengah tempat Sari sedang duduk santai menonton televisi sambil menyeruput jus jeruk. Mbak Namira mau kemana rapi-rapi gitu? Mau kerja? Padahal kan bisa kerja dari rumah? Sindir Sari dengan senyum mengejek. Namira tidak menjawab. Hanya melempar tatapan sekilas. Dingin seperti angin malam yang tak bersahabat. Rifan sedang duduk di teras, membaca koran seperti biasa. Ia mendongak saat Namira melewati pintu. Pagi, Mir. Sapa Rifan datar. Pagi. Balas Namira singkat, lalu melangkah masuk ke mobil. Ia tak perlu bicara panjang. Hari ini bukan hari untuk menjelaskan. Hari ini adalah awal dari segala rencana. Namira bertemu dengan pengacara senior yang direkomendasikan oleh Dita. Di dalam ruang kantor yang tenang, mereka berbicara panjang lebar. Tentang hukum, tentang hak milik, tentang celah yang bisa ia gunakan untuk menekan Rifan dan Sari keluar dari rumah itu secara legal. Kalau Anda memiliki sertifikat rumah atas nama pribadi, maka secara hukum Anda punya hak penuh atas properti tersebut, ujar pengacara itu tegas. Pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara jika tidak tercatat secara resmi. Maka, si perempuan tidak punya hak atas rumah itu. Namira mengangguk. Dan bagaimana kalau mereka menolak pergi? Bisa kita ajukan gugatan perdata dan permintaan pengosongan paksa. Tapi itu langkah terakhir. Kita coba dulu mediasi dengan surat resmi. Hari itu, Namira menandatangani surat kuasa. Ia merasa seperti mengunci keputusan besar. Dan kali ini, tidak ada lagi ruang untuk ragu. Sebelum pulang, ia mampir ke sebuah butik. Ia membeli beberapa pakaian baru, tas kerja, dan sepatu hak tinggi.
Bukan karena ingin tampil untuk siapapun, tapi karena ia ingin merayakan awal dari hidup barunya. Versi Namira yang baru. Bukan istri yang hanya bisa menangis di balik pintu. Sore menjelang malam, Namira pulang dengan tangan membawa beberapa kantong belanjaan. Sari yang melihatnya dari ruang tamu langsung bersuara. Wah, belanja ya? Gaya banget. Tapi ya wajar sih. Perempuan habis ditinggal pasti cari pelarian. Namira berjalan lewat tanpa menoleh. Ia bahkan tidak membalas satu kata pun. Sari mendecak kesal, lalu bangkit dan mengikuti ke arah dapur. Saya ini ngomong baik-baik loh, Mbak. Harusnya Mbak itu bersyukur suami Mbak masih tinggal satu atap. Saya ini udah rela berbagi, loh. Namira menaruh belanjaan di atas meja dapur, lalu perlahan berbalik. Rela berbagi? Tanyanya dengan nada pelan namun tajam. Kamu pikir aku ini sedang bermain sandiwara? Kamu pikir aku akan biarkan kamu tetap di sini selamanya? Sari terdiam. Tak menyangka wanita yang biasa diam kini menatapnya dengan sorot berbeda. Aku hanya butuh waktu. Bukan untuk menerima kalian, tapi untuk menghabisi kalian secara bersih. Tanpa celah, tanpa jejak, lanjut Namira. Lalu meninggalkannya membeku di dapur. Malam itu, Rifan mendatangi kamar tamu. Ia mengetuk pelan, lalu masuk tanpa menunggu izin. Aku dengar kamu sewa pengacara. Tanyanya tenang. Namira menutup laptopnya dan menatap wajah suaminya yang dulu ia puja. Kini wajah itu hanya menjadi simbol dari semua luka. Benar, jawabnya singkat. Rifan masuk. Duduk di kursi kecil dekat meja. Kamu pikir semua ini akan menyelesaikan masalah? Tidak, jawab Namira. Tapi ini langkah awal untuk membuatmu paham bahwa aku tidak akan lagi tunduk pada permainanmu. Rifan menghela napas. Mir, aku tahu kamu marah. Tapi semua ini ujian, ya? Potong Namira cepat. Ujian kesetiaan yang kamu bungkus dengan penghinaan. Jangan mengulang kalimat itu. Karena setiap kali kamu menyebutnya, aku hanya semakin jijik. Rifan terdiam. Tatapannya menusuk. Tapi tak lagi mampu mengoyak hati Namira. Kalau kamu merasa punya kuasa atas semuanya, silakan. Tapi jangan salahkan aku kalau aku membalas semuanya dengan cara yang tak kamu duga. Rifan berdiri perlahan, menatap istrinya 1 detik lebih lama dari seharusnya. Kamu berubah. Namira mengangguk. Dan itu satu-satunya hal baik yang kamu lakukan padaku. Beberapa hari setelah itu, surat resmi dari kantor pengacara tiba di rumah. Namira menyerahkannya langsung kepada Rifan di ruang tamu. Sari berdiri di belakangnya, tampak gelisah. Apa ini? Tanya Rifan, membaca sekilas. Peringatan resmi. Kalian punya waktu 2 minggu untuk pergi dari rumah ini. Kalau tidak, proses hukum akan berjalan, jawab Namira tenang. Sari langsung meledak. Kamu keterlaluan. Aku istri sah. Secara agama, mungkin. Tapi secara hukum, kamu cuma penumpang, jawab Namira cepat. Wajah Sari memerah. Ia membanting map surat itu ke meja. Kita nggak akan pergi. Sampai kapanpun. Namira tak menggubris. Ia berbalik, lalu menatap mereka satu persatu. Pilihannya cuma 2. Pergi dengan tenang atau ditendang oleh hukum. Hari-hari berikutnya, situasi rumah menjadi medan perang diam-diam. Sari sengaja meninggalkan piring kotor di dapur. Ia menyalakan televisi keras-keras saat tahu Namira sedang meeting online. Ia menumpahkan sabun lantai di depan kamar tamu. Tapi Namira tak goyah. Ia bersihkan semuanya tanpa suara, tanpa keluhan. Sementara itu, Rifan seperti menjauh. Ia lebih sering keluar rumah. Pulang larut malam. Tidak bicara. Tidak menyentuh. Tidak peduli. Tapi Namira tahu, itu bagian dari rencana. Seseorang seperti Rifan tidak mungkin menyerah begitu saja. Dan benar saja. Suatu malam, ia menerima telepon dari kantor pengacara yang mengatakan bahwa Rifan mencoba membalikan kepemilikan rumah lewat rekayasa dokumen. Namira tertawa kecil di balik ponsel. Biarkan saja. Aku sudah siapkan semua bukti.
Ia menutup telepon itu dengan hati yang semakin mantap. Kalau ini permainan, maka ia akan jadi pemain yang tak bisa dikalahkan. Suatu malam, saat hujan deras kembali membasahi kota, Namira berdiri di balkon atas rumah. Ia mengenakan mantel tipis, memegang cangkir teh hangat. Dari sana, ia bisa melihat taman kecil di depan rumah yang kini mulai tak terawat. Dedaunan gugur, rumput tumbuh liar. Semuanya berubah, seperti pernikahannya. Tapi malam itu bukan malam duka. Malam itu adalah malam perayaan kecil. Perayaan atas dirinya sendiri. Karena ia masih berdiri. Karena ia masih bisa bernapas. Walau dadanya pernah dihantam bertubi-tubi. Dan ia tahu, badai belum benar-benar selesai. Tapi kini, ia tak takut lagi. Bahkan bila badai itu bernama Rifan. Hujan semalam menyisakan kabut tipis di halaman depan rumah. Matahari enggan muncul dari balik awan, seolah tahu bahwa pagi itu tak seindah biasanya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan diam-diam, badai yang sesungguhnya baru saja mulai menampakkan wujudnya. Namira duduk di ruang kerja kecilnya, memandangi tumpukan dokumen dari pengacara. Ia sudah siap untuk tahap berikutnya, mempercepat proses pengusiran secara legal. Tapi sebelum ia menandatangani surat perintah pengosongan, satu hal mengganggu pikirannya. Beberapa hari terakhir, gerak-gerik Rifan semakin mencurigakan. Ia sering pulang larut, tidak lagi bicara sepatah kata pun. Tapi bukan itu yang membuat Namira gelisah. Melainkan tatapan mata itu, tatapan penuh strategi. Bukan amarah, bukan sedih, tapi perhitungan. Seperti sedang menyembunyikan senjata terakhir yang bisa membalikan semua keadaan. Dan pagi itu, firasat Namira terbukti. Ketika sedang sarapan sendiri di meja makan, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Selamat pagi. Apakah ini Ibu Namira? Suara di ujung sana terdengar sopan, namun mengandung ketegasan resmi. Ya, dengan saya sendiri. Saya dari kantor notaris Darmawan Urekan. Kami ingin mengonfirmasi ulang tentang akta hibah rumah yang Ibu berikan kepada suami Anda beberapa bulan lalu. Namira terdiam. Jantungnya berdegup keras. Maaf? Akta hibah? Benar. Berdasarkan arsip kami, rumah yang saat ini Ibu tempati telah dialihkan kepemilikannya secara sah atas nama Bapak Rifan melalui surat hibah yang ditandatangani Ibu langsung di hadapan notaris. Dunia terasa berputar. Tidak mungkin. Saya tidak pernah menandatangani dokumen semacam itu. Suara di ujung sana terdengar bingung. Kami memiliki dokumennya lengkap dengan cap jempol dan tanda tangan Ibu. Mungkin Ibu ingin datang langsung ke kantor kami untuk memverifikasi. Namira tak menjawab. Ia langsung memutus panggilan dan menatap kosong ke arah cermin hias di seberang meja makan. Tangannya gemetar. Apa maksudnya ini? Kapan ia pernah memberikan rumah itu kepada Rifan? Tak masuk akal. Setengah jam kemudian, Namira tiba di kantor notaris. Ia ditemui oleh seorang wanita paruh baya dengan ramah. Mereka masuk ruang arsip, dan beberapa menit kemudian, ditunjukkanlah sebuah map tebal. Ini salinannya, ujar wanita itu. Namira membuka dokumen itu perlahan. Di halaman terakhir, tertera nama lengkapnya, tanda tangan, dan sidik jempolnya yang tampak jelas. Ia nyaris tak percaya. Itu benar tanda tangannya. Benar sidik jarinya. Tapi, ia tidak pernah menandatangani dokumen hibah semacam itu. Tiba-tiba ingatannya kembali pada momen beberapa bulan lalu. Saat Rifan datang membawakan beberapa dokumen renovasi rumah. Ia bilang itu hanya perpanjangan IMB. Tanpa berpikir panjang, Namira menandatanganinya. Ya Tuhan, bisiknya. Ia telah ditipu. Rifan telah menyelipkan surat hibah di antara dokumen lain, dan ia telah menandatanganinya tanpa membaca. Rumah yang selama ini ia perjuangkan kini telah dipindah tangankan. Secara sah, secara legal. Sore itu, Namira pulang dengan mata sembab dan tubuh lemas. Dunia seperti mengejeknya. Saat ia merasa mulai bangkit, satu hantaman lebih kuat menunggu di depan pintu. Ia merasa tertelanjangi, dikhianati di luar batas logika.
Sari menyambutnya dengan senyum penuh kemenangan di depan pintu. Kok lemas banget, Mbak? Dari kantor pengacara ya? Atau kantor notaris? Tanyanya sinis. Namira menatapnya tajam. Kamu tahu? Sari menyeringai. Tentu saja tahu. Aku yang nyuruh dia buat itu. Kamu pikir Rifan bisa sepintar itu sendirian? Detik itu juga, tubuh Namira serasa ditampar keras. Jadi selama ini bukan hanya Rifan yang licik, tapi juga Sari yang menyusun siasat. Kalian tega sekali. Sari mendekat, bisikannya seperti pisau dingin menembus dada. Tega. Kamu harusnya lihat wajahmu saat kamu menandatangani surat itu, polos sekali. Seperti anak kecil disuruh coret buku gambar. Namira menggenggam tasnya kuat-kuat, tapi ia menahan diri. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada mereka untuk melihatnya meledak. Tidak hari ini. Malamnya, ia duduk di pojok kamar dengan lampu mati. Hanya cahaya dari jendela yang menyorot sebagian wajahnya. Di pangkuannya, dokumen salinan surat hibah itu terbuka. Ia membacanya lagi dan lagi, berharap ada celah. Tapi semuanya tampak sah. Suara pintu diketuk, lalu terbuka perlahan. Rifan berdiri di ambang, mengenakan kemeja santai. Tatapannya penuh kepuasan. Tapi mulutnya tetap tenang. Kamu sudah tahu, ya? Namira mengangguk perlahan. Kamu jahat. Rifan masuk. Duduk di kursi dekat jendela. Aku hanya mengambil apa yang sekarang menjadi milikku. Dengan cara menipu. Rifan tertawa kecil. Dulu kamu bilang kamu percaya padaku 100%. Aku cuma menguji itu. Ujian? Suara Namira mulai bergetar. Kamu tidak hanya menghancurkan kepercayaan. Kamu menghancurkan hidupku. Rifan bangkit dan berjalan mendekatinya. Kamu masih bisa tinggal di sini, Mir. Asal kamu tahu diri. Rumah ini milik kita, secara spiritual. Tapi milikku secara hukum. Namira mendongak. Tatapannya tak lagi sekadar luka. Itu nyala api. Kalau kamu pikir aku akan menyerah hanya karena selembar kertas, kamu salah besar. Beberapa hari kemudian, Namira kembali ke kantor pengacaranya dan menjelaskan semuanya. Ada kemungkinan gugatan balik, tapi kita harus cari celah. Bila tanda tangan diberikan di bawah penipuan, ada potensi pembatalan, ujar pengacaranya. Namira menyetujui investigasi lebih dalam. Ia menyerahkan semua dokumen, rekaman percakapan, bahkan pesan-pesan Rifan dari beberapa bulan lalu. Tak lama kemudian, penyelidikan menemukan bahwa notaris yang menangani hibah itu memiliki catatan pelanggaran etik. Sebuah harapan baru muncul. Di sisi lain, rumah semakin panas. Sari mulai bertindak seolah dia nyonya rumah. Mengatur pembantu, mengganti furnitur, dan bahkan menggembok lemari peralatan dapur. Namun Namira tetap tenang. Ia mulai memindahkan barang-barangnya ke apartemen kecil milik Dita. Bukan berarti menyerah, tapi ini strategi. Ia tak bisa perang di wilayah musuh tanpa perlindungan. Dan saat semua bukti telah siap, ia akan kembali. Bukan sebagai istri yang ditipu, tapi sebagai wanita yang akan menuntut balas dengan cara yang tak akan pernah mereka sangka. Sinar mentari sore menyusup melalui celah tirai, memantul di kaca meja kerja tempat Namira menyusun ulang napas dan nyalinya. Di hadapannya kini bukan hanya berkas hukum, melainkan harga diri yang sudah terlalu lama diinjak oleh mereka yang tak tahu terima kasih. Ia duduk di apartemen Dita, sahabatnya, yang menjadi satu-satunya tempat aman setelah rumah yang ia bangun dengan penuh cinta berubah menjadi panggung pengkhianatan. Di sana, Namira menemukan keheningan yang tak menakutkan, tetapi menyembuhkan. Mir, aku dapatkan semuanya, ucap Dita sambil menyerahkan satu flash disk kecil. Namira menatapnya tajam. Ini, rekaman pembicaraan Rifan dan Sari. Dita mengangguk. Kamera pengintai kecil yang kita pasang di jam dinding ruang tamu waktu kamu minta bantuanku. Untung Sari nggak sadar benda itu lebih dari sekadar jam. Namira menggenggam flash disk itu seperti menggenggam senjata. Sudah waktunya mereka tahu siapa yang sebenarnya harus takut. Malam itu,
Namira memutar rekaman dengan telinga panas dan dada bergemuruh. Suara Sari terdengar sangat jelas di dalam ruang tamu, disusul suara Rifan yang membalas dengan nada angkuh. Kita nggak bisa nunggu lama lagi. Fen, warisan dari ayahnya itu pasti besar. Kamu yakin dia belum tahu? Belum. Suratnya ada di laci bawah lemari kerja di gudang belakang. Aku pernah lihat waktu dia buka-buka dokumen waktu itu. Tapi dia pikir itu cuma arsip notaris biasa. Kalau dia sampai sadar itu surat warisan tanah dan aset perusahaan, kita bisa kehilangan segalanya. Makanya aku buru-buru amankan rumah ini. Dari sini kita bisa pegang semua. Kalau dia makin cerewet, tinggal kita dorong dia buat keluar dari sini, biar makin jauh dari bukti apapun. Suara tawa Sari menggema seperti cambuk di dada Namira. Dia tuh terlalu percaya diri. Sok baik, sok setia. Padahal gampang banget dimainin. Air mata menitik perlahan dari sudut mata Namira. Bukan karena sedih, tapi karena kecewa dan muak. Ternyata rumah itu bukan tujuan akhir, tapi alat untuk mengakses sesuatu yang lebih besar. Warisan milik ayahnya yang selama ini memang belum ia buka sepenuhnya karena terlalu sibuk membangun rumah tangga yang ia kira tulus. Esoknya, ia datang diam-diam ke rumah lamanya. Ia tahu Rifan dan Sari sedang keluar. Info yang ia dapatkan dari sopir tetangga yang kebetulan melihat mobil mereka melintas pagi-pagi. Dengan langkah cepat, ia menuju gudang belakang. Laci bawah lemari kerja yang disebutkan Rifan di rekaman itu masih tertutup rapat. Namira menariknya perlahan. Di balik tumpukan map lusuh, satu amplop coklat besar menunggu disentuh. Ia membukanya dengan jari gemetar. Dan benar saja, surat asli warisan dari mendiang ayahnya. Berisi pengalihan kepemilikan tanah, saham di 2 perusahaan keluarga, serta hak kendali atas rumah lama mereka di daerah Jakarta Selatan, yang selama ini kosong karena terlalu banyak kenangan. Surat itu belum pernah ia baca karena saat itu ia sedang sibuk merawat ibunya yang sakit keras. Ayahnya meninggal tiba-tiba, dan ia hanya menumpuk surat itu di gudang, belum sempat memproses emosinya. Kini semuanya terasa lebih jernih. Di situ juga tertera satu kalimat yang membuat darah Namira mendidih. Seluruh aset ini mutlak atas nama Namira Putri Azhara, dan tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan langsung atau pernikahan dengan perjanjian harta terpisah. Dan mereka tak pernah menandatangani perjanjian harta terpisah. Rifan tidak tahu satu hal penting itu. Ia berpikir bisa merebut semuanya lewat status suami, tanpa tahu bahwa seluruh warisan telah dikunci secara hukum oleh sang ayah. Namira menutup amplop itu, mengambil salinan dan memotretnya dari berbagai sudut. Lalu ia meninggalkan gudang, menyembunyikan kembali semua seperti semula. Ia tak ingin mereka tahu, belum saatnya. Di kantor pengacaranya, ia menyerahkan semua rekaman, dokumen, dan bukti pembicaraan. Wajah pengacaranya tampak tegang tapi juga antusias. Ini bisa dibawa ke ranah pidana, Bu Namira. Ada bukti kuat penipuan, manipulasi tanda tangan, dan upaya pencurian hak waris. Namira menatap lurus ke depan. Kita akan lawan semuanya. Tapi saya ingin satu hal. Mereka harus merasa lebih hancur dari apa yang mereka lakukan pada saya. Pengacaranya mengangguk penuh pengertian. Saya akan pastikan itu. Di sisi lain, Rifan dan Sari mulai gelisah. Sudah 3 hari Namira tak terlihat. Rumah menjadi sunyi. Surat pengacara mulai datang satu persatu. Surat gugatan balik, panggilan sidang, hingga pemberitahuan penyelidikan atas notaris yang mereka gunakan. Fen, ini mulai gawat. Kalau sampai surat hibah itu dibatalkan dan dia bawa-bawa warisan yang belum kita sentuh itu ke pengadilan, kita bisa selesai. Kata Sari panik. Rifan menendang meja kecil. Dia nggak akan secerdas itu. Dia nggak mungkin tahu cara main sejahat kita. Tapi ia lupa satu hal. Wanita yang disakiti bukan berarti akan selamanya diam. Dan saat Namira memutuskan untuk bertarung, ia tidak hanya membawa air mata. Ia membawa seluruh neraka bersamanya. Di akhir pekan, Rifan dikejutkan oleh kabar dari kantor lamanya. Salah satu direktur perusahaan tempat ia bekerja selama ini dipanggil untuk bertemu dengan pemilik saham baru.
pemilik mayoritas yang baru saja mengajukan pergantian pengelola. Dan nama yang tertera di surat resmi itu membuatnya nyaris pingsan. Namira Putri Azhara. Tangan Rifan gemetar saat membaca ulang. Ternyata tanah dan saham itu tak hanya bernilai miliaran, tetapi juga memegang kendali atas perusahaan tempat Rifan bekerja selama bertahun-tahun. Dan kini, wanita yang ia hianati, yang ia tinggalkan, yang ia injak harga dirinya, telah duduk di atas tahta yang dulu ingin ia rebut diam-diam. Langit Jakarta siang itu tampak mendung, seolah tahu akan ada badai yang datang, bukan dari awan, tetapi dari seorang wanita yang selama ini diremehkan. Namira melangkah keluar dari mobil hitam di depan gedung pengadilan, mengenakan setelan berwarna krem lembut dan kerudung berwarna senada. Raut wajahnya tenang, tak menyimpan amarah yang dulu memenuhi dadanya. Tapi tatapan matanya tajam dan penuh makna. Ia tidak datang sebagai korban. Hari itu, ia berdiri sebagai penentu akhir permainan. Di sisi kiri dan kanan, kamera wartawan mulai mengarah padanya. Gosip tentang perseteruan rumah tangga yang melibatkan warisan miliaran dan jabatan direksi besar telah menyebar seperti api. Nama Namira kini bukan sekadar istri yang dikhianati, tapi pewaris sah dari keluarga Azhara, keluarga pengusaha properti yang selama ini bergerak dalam diam. Bu Namira, benarkah Anda menggugat balik mantan suami Anda dengan tuntutan pidana dan perdata sekaligus? Apakah benar Anda kini menjadi pemilik saham mayoritas di PT Graha Cipta Indonesia? Namira menatap mereka sejenak, lalu tersenyum kecil. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya, ucapnya singkat sebelum memasuki ruang sidang. Ruang sidang dipenuhi ketegangan. Di sana, Rifan duduk dengan wajah kusut, dasinya longgar, keringat membasahi pelipis. Di sebelahnya, Sari menunduk, wajahnya pucat dan tak lagi semulus biasanya. Mereka tampak seperti dua orang yang kehabisan tempat bersembunyi. Hakim memulai sidang. Kuasa hukum Namira berdiri, memaparkan bukti-bukti satu persatu. Rekaman suara, dokumen warisan asli, surat hibah yang dicurigai dipalsukan, hingga dokumen kepemilikan saham yang akhirnya dialihkan kembali secara sah ke tangan Namira. Semua tertuang jelas. Dan semakin lama, wajah Rifan kian kehilangan warna. Saksi ahli forensik menyatakan bahwa tanda tangan di surat hibah rumah yang diberikan kepada TN Rifan telah dimanipulasi, ucap pengacara Namira tegas. Dan bukti dari notaris, serta keterangan asisten rumah tangga membuktikan adanya tekanan psikis terhadap klien kami, Bu Namira, selama berada di bawah satu atap dengan tergugat. Hakim mengangguk, lalu menoleh pada Rifan. Apakah Anda ingin menyampaikan pembelaan? Rifan berdiri. Tubuhnya bergetar. Saya hanya ingin menyelamatkan rumah tangga kami. Saya tidak tahu soal manipulasi dokumen. Itu mungkin salah paham. Sari langsung menatap Rifan dengan mata membelalak, merasa dikhianati. Tapi mulutnya bungkam. Di hadapan hukum, mereka tak bisa lagi bersekutu. Sore harinya, keputusan dibacakan. Hak waris sah dinyatakan tetap milik Namira. Seluruh surat hibah kepada Rifan dicabut dan dinyatakan batal demi hukum karena cacat administratif dan terdapat indikasi penipuan. Rumah, tanah, dan saham dikembalikan kepada Namira. Tak hanya itu, pengadilan juga memerintahkan penyelidikan lanjutan terhadap Rifan dan Sari atas dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan aset. Tepat saat palu hakim diketukkan, Rifan merosot di kursinya. Segala usahanya selama ini, segala licik yang ia bangun bersama Sari, hancur dalam sekejap. Beberapa minggu kemudian, papan nama di depan gedung pusat PT Graha Cipta Indonesia resmi berubah. CEO, Namira Putri Azhara. Namira tak mengambil semua kekuasaan untuk balas dendam. Ia mempekerjakan kembali orang-orang yang setia kepada mendiang ayahnya, memberdayakan para pekerja lama yang selama ini dipinggirkan, dan memastikan tak ada lagi penyalahgunaan jabatan seperti yang dilakukan manajemen sebelumnya, di mana diam-diam, Rifan menjadi penjilat beberapa direksi untuk mengamankan posisinya. Namira tak ingin membangun kekuasaan dengan amarah. Ia hanya ingin menjadi wanita yang tak lagi mudah ditipu oleh cinta palsu dan janji semu. Pada suatu malam, Sari datang ke rumah Namira dengan mata sembab. Aku kehilangan segalanya,
ucapnya lirih. Berdiri di depan pagar. Fen sudah pergi. Kabur. Meninggalkan aku dengan semua ini. Aku nggak punya siapa-siapa. Namira menatapnya. Lama. Dulu, wanita ini merebut suaminya, meremehkannya, dan tertawa di atas kesedihannya. Lalu kamu datang ke sini, berharap aku bantu kamu. Sari menunduk. Aku hanya ingin minta maaf. Aku pikir aku bisa bahagia kalau semua milikmu jadi milik kami. Tapi ternyata, aku nggak punya apapun. Bahkan diriku sendiri hilang dalam semua ini. Namira menarik napas pelan. Lalu membuka pagar. Bukan untuk mengizinkan Sari masuk, tapi untuk melangkah keluar. Aku bukan Tuhan yang bisa mengampuni semua begitu saja, Sar. Tapi aku juga bukan kamu. Aku nggak akan membalas dengan menyakiti. Aku cuma mau kamu tahu satu hal, kebahagiaan yang kamu rampas dari orang lain, tak akan pernah bisa bertahan lama. Sari terisak, tapi Namira melangkah pergi, meninggalkannya di bawah lampu jalan yang temaram. Waktu berlalu. Namira kembali ke rumah lama peninggalan ayahnya. Rumah yang ia tinggalkan sejak kecil kini menjadi tempatnya memulai hidup baru. Ia menata taman kecil di halaman, mengganti cat dinding, dan menata rak buku yang dulu penuh debu. Kini, rumah itu dipenuhi tawa, dari Dita yang sering menginap, dari tim kerja yang ia anggap keluarga, dan dari dirinya sendiri yang akhirnya bisa tersenyum tanpa berpura-pura. Dan pada satu malam, sambil duduk di teras sambil menyeruput teh hangat, ia menulis sepucuk surat untuk dirinya di masa lalu. Untuk Namira yang pernah percaya pada janji. Kamu tidak salah mencinta. Tapi kamu akan lebih kuat setelah dikhianati. Terima kasih sudah bertahan. Dan selamat datang di hidup yang baru. Ia lipat surat itu, menyimpannya di dalam buku favoritnya. Senyumnya merekah. Bukan karena telah membalas, tetapi karena telah sembuh. Hujan turun perlahan, mengguyur permukaan jalanan seperti air mata yang telah lama ditahan bumi. Langit berwarna kelabu, seolah ikut meresapi perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata. Di atas makam yang mulai ditumbuhi lumut, Namira berdiri. Mantelnya basah oleh gerimis. Namun ia tak bergeming. Di tangannya tergenggam sebuah surat warisan dari almarhum ayahnya. Kertas yang dulu ia anggap sebagai beban, kini menjadi lambang kekuatannya. Hening. Tak ada suara selain desiran hujan dan bisikan doa dari bibirnya yang gemetar. Aku akhirnya datang. Yah, ucapnya lirih. Suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh alam. Maaf karena dulu sempat menyalahkan ayah atas semua yang terjadi. Padahal, ayah hanya ingin aku kuat. Tangannya menyentuh nisan itu perlahan. Dingin. Diam. Tapi dalam diamnya, Namira seperti mendengar suara ayahnya yang dulu selalu mengatakan, "Jangan pernah berlutut di hadapan manusia yang melukai martabatmu." Dan kini, ia benar-benar berdiri. Tegak. Bukan lagi Namira yang dulu menangis diam-diam di balik dinding kamar. Bukan lagi perempuan yang rela disingkirkan demi seorang pria yang bahkan tak mampu menjaga janji. Ia telah berubah, bukan karena dendam, tapi karena akhirnya ia memilih dirinya sendiri. Dari kejauhan, seorang pria paruh baya yang mengenakan jas hitam mendekat dengan payung di tangannya. Wajahnya ramah, teduh, dan tatapannya menghormati jarak. Aku tak ingin mengganggu. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, ujar pria itu pelan. Namira menoleh, lalu mengangguk kecil. Pria itu adalah Pak Surya, direktur utama tempat ia bekerja sekarang. Sejak hari itu, sejak Rifan dan Sari diusir dari hidupnya, Namira mengambil tawaran jabatan baru yang lebih tinggi. Bukan untuk pamer, tapi untuk menyibukkan hati yang patah agar tak sepenuhnya tumbang. Aku baik, untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku benar-benar merasa baik. Jawabnya dengan senyum yang tak lagi palsu. Mereka duduk bersama di bangku taman dekat makam, dan untuk beberapa menit, tak satu pun dari mereka bicara. Hujan perlahan reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Apa kamu masih marah pada masa lalu? Tanya Pak Surya akhirnya. Namira menatap langit. Matanya yang dulu basah kini hanya menyimpan kedalaman, bukan lagi luka. Aku tidak marah.
Aku hanya belajar bahwa cinta tak seharusnya menyakitkan. Dan maaf bukan untuk mereka yang menyakiti, tapi untuk diriku sendiri yang ingin damai. Pak Surya mengangguk pelan. Itu jawaban yang luar biasa. Namira tersenyum. Tapi senyuman itu bukan untuk siapa-siapa. Itu adalah senyum untuk dirinya sendiri. Perempuan yang pernah hampir hancur, tapi memilih bangkit dengan kepala tegak. Beberapa bulan kemudian, rumah mewah tempat segalanya dulu bermula, direnovasi total. Warna catnya diganti, lukisan-lukisan diganti, bahkan aroma di dalamnya bukan lagi melankolis, tapi lebih cerah dan menenangkan. Rumah itu tak lagi menyimpan kenangan kelam. Namira mengubahnya jadi ruang aman untuk dirinya dan orang-orang yang ingin sembuh. Ia membuka kelas online untuk para perempuan yang pernah mengalami pengkhianatan, kekerasan, atau kehilangan. Ia berbagi kisahnya bukan untuk membanggakan luka, tapi untuk menunjukkan bahwa luka bisa menjadi cahaya. Semua orang bisa bangkit, asal kita berhenti menunggu permintaan maaf dari orang yang tak pernah berniat menyesal, katanya saat membuka kelas pertamanya. Setiap kata itu diucapkan dengan tulus. Dan setiap mata yang menatapnya memantulkan harapan. Di antara ratusan peserta, satu nama muncul di layar Zoom, Sari. Namira hanya menatap layar itu sejenak. Ia tidak mengeluarkan kata apapun. Tak ada amarah, tak ada sindiran. Ia hanya mematikan notifikasi, lalu lanjut berbicara seperti biasa. Karena ia tahu, beberapa orang memang hadir untuk menyakitimu, tapi kamu hadir untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Namira menulis di buku jurnalnya. Dulu, aku ingin membalas. Tapi kini, aku memilih tumbuh. Dan tak ada kemenangan yang lebih indah daripada membuktikan pada dunia bahwa aku tetap baik meski pernah dihancurkan. Ia menutup buku itu, memeluk bantalnya, dan tersenyum. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena akhirnya ia pulang ke dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Namira benar-benar tidur dengan damai. Langit sore tampak bersahabat. Tidak terlalu cerah, tapi juga tak mendung. Angin bertiup perlahan, membawa aroma rumput basah dan kayu manis dari dapur kecil tempat Namira mulai kembali memasak. Hari itu genap 1 bulan sejak Rifan pergi dari rumah. Tak ada lagi suara langkah kaki yang berat, tak ada lagi wangi parfum laki-laki yang biasa menempel di jas kerja mahalnya, dan yang paling terasa, tak ada lagi ketakutan dalam rumah yang dulu seakan menjadi penjaranya sendiri. Namun, rumah itu kini seperti taman. Hidup. Bernapas. Setiap sudutnya perlahan diisi dengan tawa, harapan, dan kedamaian yang tak Namira temukan selama bertahun-tahun pernikahannya. Namira kini tak lagi berusaha menyembunyikan air matanya saat sedang sendiri. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sudah berhenti berpura-pura kuat. Ia tak lagi menyangkal luka, tapi menjadikannya bagian dari perjalanan untuk tumbuh. Di ruang tengah, ia menempelkan foto ibunya yang sudah lama meninggal dunia. Sosok yang dulu selalu memeluknya saat ia pulang dengan mata sembab. Di bawah foto itu, ia menuliskan satu kalimat. Perempuan yang mengajarkanku mencintai diriku lebih dulu. Beberapa hari lalu, kantor tempat Namira bekerja mengadakan acara apresiasi untuk karyawan terbaik tahun itu. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan saat namanya disebut. Namun bukan itu yang membuatnya terharu. Melainkan ketika ia naik ke atas panggung dan mengatakan, "Saya bukan perempuan yang sempurna, tapi saya belajar menjadi cukup untuk diri saya sendiri." Kehidupan memang tak bisa diatur sepenuhnya. Tapi Namira belajar bahwa sikapnya menentukan bagaimana akhir dari tiap luka yang pernah dia alami. Ia tak lagi mencari pembenaran atas hancurnya pernikahan, atau berusaha menjelaskan pada orang-orang mengapa Rifan berubah. Ia sudah selesai memikul beban orang lain. Ia menuliskan semuanya dalam blog yang ia mulai kelola diam-diam. Blog itu menjadi tempatnya bercerita, tanpa takut dinilai. Tanpa tekanan harus selalu kuat. Aku bukan perempuan yang ingin dikasihani. Aku hanya ingin didengar. Tulisnya dalam salah satu unggahan yang paling banyak dibaca dan dibagikan ratusan kali oleh perempuan-perempuan lain yang merasa kisahnya serupa. Satu malam, pesan masuk ke kotak emailnya. Subjek, untuk Namira. Isi, terima kasih.
Karena tulisanmu, aku berani pergi dari suami yang selingkuhiku bertahun-tahun. Aku tak tahu kamu siapa, tapi kamu menyelamatkanku. Namira menangis. Tapi bukan tangis kesedihan. Itu tangis penerimaan. Tangis seorang perempuan yang dulu ingin mati karena dihancurkan oleh cinta. Tapi kini justru hidup karena berhasil menyelamatkan diri sendiri. Satu pagi yang sejuk, Namira memutuskan pergi ke tempat yang sudah lama ia hindari, tempat pernikahannya dulu diadakan. Gedung mewah itu masih berdiri megah, dengan taman bunga yang terawat dan kolam kecil di tengahnya. Dulu, ia berdiri di sana mengenakan gaun pengantin berenda yang indah, tersenyum karena yakin ia telah memilih pria yang tepat. Namun hari itu, ia berdiri lagi di tempat yang sama, tanpa gaun mewah, tanpa makeup tebal, tanpa tamu tapi lebih utuh dari sebelumnya. Ia menutup mata, membiarkan kenangan datang dan pergi tanpa menghancurkannya lagi. Lalu, dengan langkah tenang, ia menyalakan lilin kecil yang dibawanya dan menaruhnya di tepi kolam. Bukan untuk meratapi masa lalu, tapi untuk mengenang versi lamanya. Perempuan yang terlalu sering diam, terlalu takut kehilangan, terlalu rela disakiti demi cinta. Sampai di sini saja, bisiknya. Aku akan melanjutkan hidup dengan versi terbaikku. Sore itu, saat Namira pulang ke rumah, ia menemukan sebuah paket di depan pintu. Tak ada pengirim. Hanya secari kertas kecil bertuliskan tangan. Maaf, kamu benar. Aku terlalu pengecut. Tangannya gemetar. Ia mengenali tulisan itu. Rifan. Namira tidak membuka isi paketnya. Ia hanya membawanya ke belakang rumah, menaruhnya di atas meja kayu, dan membakar suratnya perlahan. Kertas itu hangus, berubah menjadi abu, dan terbang bersama angin yang berhembus lembut. Bukan karena dendam, tapi karena ia tahu, beberapa hal memang tidak layak untuk dibuka kembali. Namira tersenyum. Ia sudah tak lagi berada dalam pusaran emosi yang sama. Kini, ia adalah perempuan yang memahami bahwa hidup tak selalu tentang siapa yang datang atau pergi, tapi tentang siapa yang tetap bertahan dan memilih dirinya sendiri. Dan ia telah memilih menjadi Namira yang baru. Pagi itu, langit benar-benar bersih. Tak ada mendung, tak ada guratan abu. Seolah semesta tahu bahwa hari itu adalah waktu yang tepat untuk membuka lembaran baru. Namira berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Wajahnya yang selama ini tampak lelah, kini memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Di balik senyumnya, ada perasaan lega dan yakin. Ia mengenakan blus putih sederhana, celana panjang berpotongan rapi, serta menyematkan anting kecil pemberian almarhum ibunya, lambang bahwa ia membawa keberanian perempuan yang membesarkannya, kemanapun ia melangkah. Hari itu bukan hari biasa. Namira akan mengurus surat penjualan rumah yang pernah ia bangun bersama Rifan. Rumah itu memang penuh kenangan. Ada tawa, luka, air mata, dan kehangatan yang dulu pernah terasa begitu nyata. Tapi rumah itu juga menjadi saksi pengkhianatan yang terlalu dalam untuk dilupakan. Kini, ia tak lagi ingin tinggal dalam tempat yang menyimpan trauma. Keputusan itu bukan bentuk pelarian. Bukan pula bentuk amarah. Justru sebaliknya. Ia menjual rumah itu karena ingin menata segalanya dari awal, di tempat yang tak ada jejak air mata di tiap sudut dindingnya. Selamat tinggal, gumamnya pelan, sambil mengusap bingkai pintu terakhir sebelum ia meninggalkan rumah itu. Terima kasih pernah menjadi tempatku belajar arti kehilangan dan bangkit. Tak butuh waktu lama sampai pembeli rumah datang. Seorang wanita paruh baya, ramah, dan penuh tawa. Rumah itu berpindah tangan tanpa banyak drama. Dan saat kunci diserahkan secara resmi, Namira merasa bebas. Dengan uang hasil penjualan, ia membeli rumah mungil di pinggiran kota. Tidak semewah sebelumnya, namun hangat dan penuh cahaya. Ia menatanya sendiri. Setiap perabot dipilih berdasarkan rasa, bukan gengsi. Setiap warna dinding mencerminkan jiwanya yang kini damai. Di rumah barunya, tak ada suara pertengkaran, tak ada tangisan dalam diam. Hanya musik lembut, aroma kopi, dan suara burung yang bersarang di atap. Namun kehidupan memang selalu membawa kejutan, bahkan di saat seseorang mengira semuanya telah stabil.
Satu sore, saat Namira sedang duduk di taman kecil belakang rumah, seseorang datang mengetuk pintu pagar. Pria berperawakan tinggi, berwajah asing namun pandangannya menyiratkan ketulusan yang membuat Namira sedikit waspada, namun tidak menutup diri. Namanya Dharma, teman dari salah satu pembaca blog Namira yang merekomendasikan tulisannya. Dharma datang bukan untuk menyatakan cinta, bukan juga untuk menawarkan relasi. Ia hanya ingin mengundang Namira menjadi pembicara dalam acara diskusi tentang perempuan dan luka batin. Awalnya Namira ragu, tapi ada sesuatu dalam mata Dharma yang tak memaksa. Hanya mengajak dan menunggu. Malam itu, Namira membuka blog lamanya. Ia membaca ulang tulisan-tulisannya sendiri. Tentang rasa kecewa, amarah, kesedihan, bahkan kebodohan yang dulu sempat membuatnya hampir menyerah. Lalu ia membuka jendela, menatap langit yang bersih, dan menulis satu kalimat. Perempuan tak selalu dilahirkan kuat, tapi ia bisa memilih menjadi kuat, setiap hari, dengan luka yang tak disembuhkan orang lain, tapi dirinya sendiri. Acara diskusi itu pun menjadi titik balik lain dalam hidupnya. Namira berdiri di depan puluhan perempuan dari berbagai latar belakang. Semua wajah memandang padanya dengan sorot yang sama, lapar akan harapan. Saya pernah dikhianati, ucapnya lantang. Pernah ingin mati. Pernah berpikir saya tidak cukup baik. Tapi hari ini, saya berdiri di sini karena saya memilih bertahan. Ruang itu hening. Tak ada satupun suara selain detak jantung yang seolah berdetak serempak. Namira tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar didengar bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Hari berganti hari. Bulan berlalu. Dharma sesekali mengirim pesan. Ringan, sopan, dan selalu memberi ruang. Namira menjawab, namun tak buru-buru membuka hati. Ia belum ingin jatuh cinta, dan Dharma tak memaksanya untuk segera membuka pintu. Mereka berteman, bercerita tentang hidup, luka, dan cara menyembuhkannya. Dan dalam percakapan-percakapan sederhana itu, Namira menyadari bahwa tak semua pria datang untuk menghancurkan. Sebagian hadir hanya untuk menemani. Dengan cara yang tenang. Dengan cara yang sehat. Suatu senja, Dharma datang membawa 2 gelas teh hangat dan duduk di sebelah Namira di taman belakang. Maukah kamu menulis buku bersama? Tanyanya lembut. Tentang bagaimana luka bisa menjadi kekuatan. Namira menoleh padanya. Ia tak langsung menjawab. Ia hanya memandang langit yang perlahan berubah jingga. Lalu, dengan suara pelan dan senyum yang tak dibuat-buat, ia menjawab. Aku belum tahu soal buku, tapi aku mau menulis bab baru dalam hidupku. Dharma tersenyum. Tak ada pelukan. Tak ada janji manis. Hanya 2 manusia yang saling menghormati proses penyembuhan masing-masing. Dan di bawah langit yang mulai bertabur bintang, Namira tahu satu hal. Ia bukan perempuan yang sama seperti dulu. Kini ia adalah Namira yang baru. Yang tak lagi menunggu diselamatkan, karena ia sudah menyelamatkan dirinya sendiri.